Ibu mau ngecek dulu kehadiran boleh? Hadir, Pak hadir. Hadir atau banyak yang sakit? Hadir. Hai Bayu. Arumi Amanda. Randy. Vicky. Semoga pergerakan hatinya kembali buat tim cowok. Ibu pengen lihat kalian berdiri. Udah rapi belum? Udah dimasukkan semua. Rehan, Randy, kamu ini. Yang sudah rapi silakan kembali. Tim cewek. Lagi. Jangan dilipatin ya dulu. Jangan baju yang lain sudah rapi. Jangan dilipatin ya. Yang sudah selesai. Perasaan belajar hari ini senang apa sedih? Sedih, aku istirahat. Kegiatan misalnya dalamnya tuh di rumah. Kalau bisa jangan bawa ke sekolah. Ya. Kita harus fokus belajar menuntut ilmu buat apa? Buat sarapan. Minimal kalian juga bisa memiliki manfaat dari belajar diterapkan di lingkungan sehari-hari bersama keluarga, teman, atau yang lainnya. Hal yang kedua, kalian sebutkan apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan menurut kalian. Yang ketiga, kalian tinggal bersama siapa? Bersama rumah. Perasaan kalian bisa tinggal di situ. Sedihnya Papa ngantuk, Bu. sudah selesai. Mari Bapak minum. Kata-kata untuk hari ini, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hati yang besar, hasil yang besar. Jadi kalian menambahkan ilmu setiap hari sedikit demi sedikit, kemudian hari akan menjadi besar, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Ya. Udah, sok ayo. Sok aja. Sesuai dengan ini kan. Jangan pusing-pusing. Masih ringan. Ibu aja di rumah. Sok aja. Iya, ada lagi pendapat mengenai orang lain, karya atau peristiwa fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang belum kalian dapat ciri-ciri. Ada lagi. Perhatikan. Oh, ada lagi. Hobi yang jelas dapat dipertanggungjawabkan, sopan, sesuai. Kalau sekarang kenyataan tuh fungsi teks tanggapan apa? Kritik dan apa? Menanggapi orang lain memberikan apa? Saran, kritikan boleh. Pujian boleh. Apresiasi. Waktu menunjukkan sudah istirahat. Oke, sekarang pertanyaan dulu. Jenis teks tanggapan ada berapa? Yang mana? Sebutkan secara jelas. Kamu siapa? Jenisnya yang pertama
apa misalnya? Sopan. Baik. Oh, iya. Tutur katanya harus Santun. manfaat teks tanggapan apa aja? Sebagai sarana memberi saran objektif dan Bukan pertama sebagai apresiasi suatu hal yang jelas. Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi, otomatis itu sudah sesuai fakta ya. Kalau kita melihat ada lukisan bagus, itu udah jelas kan kelihatan. Atau misalnya kejadian upacara, menurut kalian itu gimana, berhasil atau tidak? Berhasilnya bagaimana? Kita lihat dari prosesnya. Untuk yang kedua, memberikan saran. Setelah kita melihat kejadian tersebut, otomatis ada dua pilihan, berupa kritik atau masukan. Setelah kita memberikan masukan pendapat, dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta, ya. Harus sesuai fakta. Yang ketiga, memberikan saran yang bersifat mengganggu. Misalnya temannya ada yang malas, otomatis ayo teman, kamu jangan malas terus, supaya belajar bersama, supaya kita menjadi sukses bersama juga, gitu ya. Sapa abjad seru. Capaian pembelajaran kali ini 4.7 sama dengan kompetensi dasar yang perlu kalian miliki, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik sanggahan atau kemudian dari teks tanggapan baik dari lingkungan, kondisi sosial dan keberagaman budaya dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menyimpulkan isi teks tanggapan yang didengar atau yang dibaca, baik itu dari lingkungan kalian atau kebudayaan dan lain-lain. Ini tesnya sama seperti sebelumnya, cuma contohnya itu yang berbeda. Coba dibaca. 1, 2. Coba biar Tulis apa? dari teks tersebut akan terdiri dari 5 paragraf. Untuk paragraf pertama, kita tentukan dulu kalimat
kalimat utama atau gagasan utama. Sampah kering dan basah yang dicampur menjadi satu akan menimbulkan bau menyengat yang dapat mengganggu seisi rumah. Lalu pada paragraf kelima, kalimat utamanya pada pemisahan sampah organik dan non-organik. Kalimat utama di setiap paragraf, kalimat utamanya pada kalimat keberapa? Satu. Apa itu kesimpulan? yang berupa informasi. Iya. Simpulan itu juga dapat didefinisikan sebagai intisar atau pendapat yang diperoleh dari informasi dibaca secara utuh dari awal sampai akhir yang dibaca sebelumnya. Jadi kalau kalian tidak membaca dari awal sampai akhir, tidak berurutan dan tidak berulang-ulang, maka kalian tidak dapat menyimpulkan dengan baik. Halo. Hai. Fokus ya, kan? Ya. Cara menyimpulkan teks tanggapan terdiri dari 4. Di antaranya membaca paragraf secara seksama. Kalian harus betul-betul membaca dari setiap paragrafnya, berulang-ulang dan fokus. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Seperti pada contoh tadi ya, setiap paragraf ini kita tentukan dulu pada kalimat utama, di awal atau di akhir. Atau bisa juga campuran. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Setelah kita menemukan kalimat utamanya pada kalimat pertama, kedua, sampai di akhir, kita tentukan gagasan pokok inti dari setiap paragraf. Yang keempat, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dari keseluruhan setiap paragraf. Dari paragraf pertama kita sudah punya ide pokoknya, gabungan dengan bisa fokus ke depan. Lihat depannya. Setelah kita menentukan ide pokok pada paragraf 1, kita gabungkan pada paragraf 2, 3 dan selanjutnya. Depan, Hei. Oke, pada materi selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, simpulan merupakan analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Kalau kalian tidak membaca teks tersebut, kalian tidak dapat menyimpulkan dengan baik, apalagi tidak dilakukan secara berulang-ulang atau beruntun. Yang kedua, simpulan harus menggambarkan isi paragraf. Kalau kalian membuat kesimpulan di luar teks tersebut, itu tidak akan menimbulkan hasil yang sesuai atau kurang sempurna. Yang ketiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Kalau misalnya di paragraf 1 itu intinya seperti A, maka kalian jangan bahas di luar paragraf tersebut. Selanjutnya kalian duduk sesuai kelompok. Lakukan dulu dari setiap paragraf inti dari setiap paragrafnya. Baru kalian ada gabungan. Gagasan atau ide pokok setiap paragrafnya tentukan dulu. Baru digabungkan keseluruhan. Jadi kalimatnya nanti digabungkan. Iya. Kalimatnya nggak harus misalnya inti dari setiap paragraf itu kalian tentukan. Baru nanti paragraf 1, 2, 3 gabungkan menjadi satu. Cara menyimpulkan. Jangan malu-malu, Beb. Iya, boleh. Terus banjir yang melanda mengakibatkan
menghasilkan genangan yang memenuhi lantai sekolah. Yang di sini nanti kalian kembangkan lagi ke lebih pada pihak sekolah seharusnya memberikan sanksi kepada siswa yang membuang sampah sembarangan dan melakukan kegiatan rutin seperti kerja bakti. Kalian satukan di sini saya satu kalimat, buat di sini jadi satu kalimat, buat di sini jadi satu kalimat. Ya, ada ini ya. Ada dari kelompok 5. Berarti ayat kemajuan. Ya, saya hebatnya. Intinya itu sama mengadakan kalian gabungan jadi satu kalimat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan adalah dirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebuah kesimpulan berdasarkan tes tanggapan di atas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebuah teks di atas adalah hujan deras yang turun membuat SMP sudah tergenang banjir. Kurangnya kesadaran para warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sekolah secara berkala juga mengakibatkan banjir yang terjadi. Jadi sekolah bagi meningkatkan kerja bakti untuk membersihkan area sekolah dan sampah yang menyumbat agar tidak terjadi lagi banjir. Gimana menurut kelompok kalian setuju seperti itu hasilnya? Setuju, Pak ini. Ini katanya kelompok 5 ini bagusnya dapat bintang berapa? 1 sampai 5. Tidak. Harus kompak semuanya. Setujunya berapa bintangnya? 4. 5 lah baik. Ya, karunya kan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Ya. Terima kasih yang sudah Ya. menyimak. Kami Ya. rasa dihargai dengan itu. Bila kami kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pangan bola kayak ini pulang oh, jadi kita mau diuwi. Ayam mengatakan Kayu satu buatlah sebuah kesimpulan berdasarkan tes tanggapan di atas menggunakan bahasa
Hujan deras yang terus menerus mengakibatkan banjir di seluruh ruangan sekolah. Dikarenakan bahkan beberapa dari sampah sehingga menyebabkan banjir. Banjir juga mengakibatkan kotoran di seluruh ruangan sekolah. Pihak sekolah belum melakukan tindakan apapun jika banjir terjadi dengan sekolah. Pihak sekolah memberikan sanksi kepada siswa sekolah agar tidak membuang sampah sembarangan dan mengandalkan siapapun membersihkan kawasan sekolah. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok satu dapat bintang berapa? Iya, ini yuk. Sesuai dengan kelompok, Bu. Satu. Tiga. Untuk kelompok 6 berapa bintangnya? Jadi berapa? Tiga kelompok tiga. Kelompok dua. Danung fokus yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil diskusi kami. Membuat kesadaran kita tergenang banjir karena banyaknya sampah yang tergenang di belakang. Genangan yang tak kunjung turun mengotori lantai. Sayangnya pihak sekolah belum mengadakan tindakan. Seharusnya pihak sekolah memberikan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Seharusnya pihak sekolah mengadakan tindakan secara aktif. Ya, presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bintangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hujan deras yang terus-menerus turun akan menimbulkan kebanjiran, apalagi kalau membuang sampah sembarangan. Sampai selokan sekolah hancur tersebab oleh sampah sehingga tidak kuat menampung dan mengalirkan air hujan karena volume air meningkat drastis. Dan banjir sehingga waktu istirahat siswa terganggu. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu.
lantai sekolah karena bercampur dengan tanah dan lumpur. Pihak sekolah seharusnya memberikan sanksi bagi siswa yang sedang melakukan sembarangan dan mengadakan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan area sekolah, terutama area selokan. Sekian presentasi dari Bapak Budi. Kesimpulan dulu dari teks tersebut apa intinya? Banjir, intinya banjir. Banjir mengenang di mengakibatkan Lima. terus apa yang harus dilakukan pihak sekolah? Kerja bakti. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian menyimpulkan. Apa sih? Ada yang bisa mengulangi lagi? Pengertian simpulan? Ya. Membuat atau pendapat akhir yang apa? Pendapat akhir yang dibuat berdasarkan uraian yang telah dibaca sebelumnya. Berurutan. Terus cara menyimpulkannya bagaimana tadi caranya? Dibaca dulu secara apa? Keseluruhan. Terus Urutan. selain itu harus dibuat kalimat apa pada paragrafnya? Kalimat utama atau gagasan pokok, terus baru disimpulkan keseluruhan. Oke, pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur ya. Struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi Ibu harapkan kalian benar-benar mempelajarinya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian. Ya, Bu, menyenangkan. Selanjutnya kita lebih menyenangkan lagi mohon kerjasamanya. Siap, Bu. Oke. Kepada KM tolong pimpin Belum pulang. Alangkah baiknya kita berdoa lagi.